我说过，我的人必须我来杀，这是原则。 Halo pemirsa semuanya, apa kabar kalian dimanapun kalian berada? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan untuk kalian yang pertama kali mengunjungi channel ini, saya ucapkan salam kenal dan selamat datang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa kalian pada sebuah film berjudul Fake Bodyguard, menceritakan sepasang kekasih yang ikut terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap seorang profesor. Bagaimanakah mereka menghadapi masalah ini? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Seorang pemandu wisata bernama Wang Weisong menyatakan cinta pada wanita bernama Yu Mingsu, atau biasa dipanggil Susu. Susu ini adalah sopir bus wisata. Sebuah mobil lain hampir menabrak bus yang Susu kemudikan, kemudian membuat Susu memundurkan bus untuk mengejar mobil itu. Tampak seorang pria bertopeng mengendarai mobil dengan ngebut. Siapakah pria bertopeng itu? Nanti akan kita bahas pada film ini. Pria bertopeng tersebut adalah seorang penembak jitu yang ditugaskan untuk membunuh seorang profesor. Beberapa saat kemudian, di sebuah terminal, seorang pria bernama Profesor Chen turun dari bus. Dari atap sebuah gedung, seorang penembak jitu sudah siap di posisinya, memilih waktu yang tepat untuk menembak Profesor Chen. Profesor Chen dianggap berkhianat oleh seorang bernama Sang Peida yang mengklaim telah mendanai penelitian Chen. Namun akhirnya Profesor Chen berkhianat. Pada saat yang sama, Wensong tiba di terminal. Wensong ini sebenarnya sering menipu orang-orang dengan agen wisatanya. Mereka sering mencari orang secara random di terminal, berpura-pura sebagai penjemput yang telah dipesan. Tanpa disengaja, Wensong bertemu Profesor Chen. Chen sebenarnya sudah memesan pengawal pribadi. Akhirnya Wensong pergi bersama Profesor Chen, di mana saat itu Profesor Chen mengira bahwa Wensong adalah pengawal pribadi yang sengaja menyamar sebagai agen wisata. Akhirnya Profesor Chen berhasil selamat dari penembak jitu yang ingin membunuhnya. Ada 3 agenda kegiatan rahasia yang akan dihadiri Profesor Chen. Salah satunya adalah menghadiri konferensi otak super. Kemudian selanjutnya bertemu dengan pangeran. Dan hari ketiga dia dijadwalkan mengikuti konferensi tingkat tinggi medis internasional. Di konferensi yang pertama, Chen bermaksud membuat demonstrasi penemuannya bernama otak super yang bisa mengatasi kelumpuhan. Ada seorang pasien yang sakit lumpuh siap untuk diuji coba. Namun sebelum Chen masuk ruangan, sang pembunuh tadi sudah terlebih dahulu masuk ke ruangan dan mengganti pasien dengan dirinya. Pembunuh tadi siap menyuntikkan racun yang bisa melumpuhkan orang dalam 15 menit. Ketika pembunuh menggerakkan tangan, para dokter mulai curiga. Wang Weisong mengajukan diri untuk menguji apakah orang itu lumpuh beneran apa cuma bohongan. Berbagai cara dilakukan Wang Weisong sampai memakai alat setrum yang malah menyetrum dirinya sendiri. Wang Weisong jatuh ke pembunuh tadi. Karena kaget, jarum suntik sang pembunuh tadi malah mengenai dirinya sendiri, sehingga dia jadi lumpuh. Susu tidak enak sudah membohongi profesor kalau mereka bukan bodyguard, tetapi hanya agen wisata biasa. Susu sebenarnya berniat untuk mengakui perbuatan mereka di hadapan Profesor Chen. Namun Wang Weisong menghalangi langkah Susu. Ketika mereka sedang makan, datang pengantar makanan yang merupakan pembunuh tadi. Dan di dalam panci, sang pembunuh menaruh bom mikro alfa. Pembunuh berniat kabur, tetapi Wang Weisong dan Susu menahan pembunuh dengan mengajaknya ngobrol. Sang pembunuh pun panik karena bom waktu terus berjalan dan sebentar lagi akan meledak. Akhirnya pembunuh tadi memasukkan tangannya ke dalam panci makanan dan mengambil lagi bomnya. Gagal sudah rencana pembunuhannya. Tibalah saatnya mereka mengantar Profesor Chen bertemu pangeran. Pangeran meragukan Wang Weisong dan kawan-kawannya, sehingga meminta bukti kalau mereka adalah bodyguard yang asli.
Setiap orang diuji satu-satu. Paniklah Wan Wensong karena mereka tidak memiliki kemampuan layaknya bodyguard profesional. Wan Wensong kemudian menyuruh temannya untuk mengeluarkan HP. Berpura-pura sedang membobol keamanan istana, dan alarm istana berbunyi, tanda keamanan istana sudah dibobol. Sebenarnya yang membobol adalah pembunuh tadi yang sudah beberapa kali ingin menghabisi Profesor Chen. Teman Wan Wensong terkejut, namun pangeran mengakui kemampuan teman Wan Wensong tersebut. Setelah temannya lolos uji, giliran Wensong. Dia diuji untuk berkelahi dengan pengawal pribadi pangeran. Pada saat bersamaan, sang pembunuh berniat menembak Profesor Chen, namun salah tembak ke arah pengawal pribadi pangeran. Pengawal pangeran roboh terkena tembakan sang pembunuh, sehingga dikira Wensong lah yang mengalahkan sang pengawal. Semua terjadi secara kebetulan. Terakhir, pangeran ingin menguji Susu, yakni memberikan pistol yang hanya diisi satu peluru pada revolvernya, dan menyuruhnya menembak dirinya sendiri. Jika dirinya beruntung, maka tidak ada peluru yang akan mengenainya. Profesor Chen memohon pada pangeran agar membatalkan uji tersebut. Untung saja dibatalkan, karena pada tembakan terakhir itu ada pelurunya. Sang pangeran kemudian mengundang Profesor Chen karena dia menderita impotensi dan berniat menggunakan otak supernya untuk mengobati penyakitnya itu. Saat pengobatan berlangsung, pembunuh masuk dari atap ruangan, dan karena kesalahan teknis, terjatuh tepat di depan pangeran yang tidak menggunakan celana. Pembunuh berhasil menembakkan peluru ke arah Profesor Chen, namun pelurunya malah mengenai Susu. Untungnya cuma kena lengannya. Karena dianggap berjasa, pangeran mengajak Susu makan malam bersama di istana. Sedangkan Wensong cemburu karena tidak diajak. Orang yang mengincar profesor bernama Sang Paida telah menyebarkan foto Profesor Chen di internet, dan barang siapa bisa membunuhnya akan mendapatkan hadiah. Sang Paida mengajak Wan Wensong untuk bertemu dan membujuknya untuk menyerahkan Profesor Chen dengan imbalan sekoper uang. Wensong diberi pilihan, kalau dia menerima tawaran, dia akan selamat dan bisa membawa uangnya. Tetapi jika dia menolak, dia akan langsung dibunuh di tempat. Tentu saja dia langsung menerima, namun hanya untuk menyelamatkan nyawanya agar tidak dibunuh di tempat. Malam itu, Wan Wensong membius Susu dan adiknya, sedangkan Wensong sendiri mengawal profesor sendirian untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi. Hal itu sengaja dilakukan karena Wensong berpikir lebih baik dia saja yang mati dalam tugas itu, karena banyak pembunuh berkeliaran menyuruh hadiah yang ditawarkan di internet untuk membunuh Profesor Chen. Dalam perjalanan, pembunuh utusan Sang Paida hampir menembak Profesor Chen, namun tanpa diduga Susu menyusul Wan Wensong dan memukul sang pembunuh. Sang Paida hadir juga di lokasi konferensi. Susu dan adiknya yang akan mengawal Profesor Chen, sedangkan Wan Wensong yang akan mengurus Sang Paida. Sang Paida menyiksa Wan Wensong karena merasa telah dipermainkan. Susu akhirnya menyusul Wan Wensong yang sedang dipukuli oleh Sang Paida. Wensong terluka parah dan sudah terkapar tidak berdaya, sedang Susu sudah digantung di langit-langit ketika Profesor Chen dan adiknya Susu kembali ke lokasi itu. Dalam kondisi bersih tegang, sang pembunuh datang dan menembaki semua orang di situ, sehingga Profesor Chen bisa membawa Wan Wensong keluar dari gedung. Namun Susu belum terselamatkan. Di tempat yang aman, Wan Wensong usul ke Profesor Chen untuk memasangkan otak super ke kepalanya agar bisa menyelamatkan Susu. Ketika proses pemrograman otak super, memori kepala Wensong terlalu penuh, maka perlu dihapus memorinya. Wensong meminta seluruh ingatannya dihapus kecuali ingatan tentang Susu. Dengan izin Wensong, seluruh ingatannya akhirnya dihapus karena dalam otak Wensong semuanya hanyalah ingatan akan Susu. Dengan otak super, Wensong menjadi punya kekuatan super. Otak super dikendalikan melalui handphone layaknya main game oleh adiknya Susu. Dengan memainkan beberapa jurus game, Wensong mengalahkan seluruh pengawal Sang Paida dan juga Sang Paida sendiri. Setelah semuanya aman, Wensong pingsan karena otak supernya kelebihan muatan. Susu yang berhasil selamat menangisi kondisi Wensong. Setelah beberapa waktu, Wensong berhasil pulih dan mewujudkan cita-citanya yang sudah dia pendam selama 7 tahun.
yakni untuk menikahi Susu. Walaupun saat dilangsungkan pernikahan, Wen Song sebenarnya lupa siapa dirinya. Oke, sekian alur cerita film hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa.